Hai, kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu apa yang terjadi jika lautan bertukar tempat dengan daratan? Namun apa yang terjadi jika rasio persentase tersebut bertukar tempat menjadi 29% perairan dan 71% daratan? Apakah perbedaan kondisi tersebut akan tetap dapat membuat kehidupan di dunia akan sama seperti saat ini? Mungkin kita harus ganti namanya menjadi planet coklat, bukan planet biru yang kita kenal sekarang. Jika lautan bertukar tempat dengan daratan, tanah pada daratan yang keras akan memantulkan panas yang diterima dan akan menyerap pada permukaan di atasnya. Hal tersebut akan membuat suhu di bumi mengalami kenaikan. Bukan hanya panas di bumi menjadi seperti oven, sebagian besar daratan pun akan menjadi kering dan tandus. Ada alasannya kenapa bumi dikenal juga sebagai planet biru. Selain karena warnanya yang memang biru dilihat dari luar angkasa, bumi pun berasal dari air. Sekitar 71% badan planet ini ditutupi oleh air dan 29% merupakan daratan. Gempa bumi dan gunung meletus akan semakin ekstrim. Lautan berfungsi membantu lempengan tektonik bumi agar menjadi lebih stabil. Dengan semakin berkurangnya daerah perairan, lempeng bumi akan menjadi semakin mudah bergerak dan menjadi lebih tidak stabil. Hal tersebutlah yang akan meningkatkan frekuensi terjadinya gempa dan letusan pada gunung berapi ke tingkat paling ekstrim. Sebagian tumbuhan yang ada di daratan pun hanya akan hidup pada daerah pesisir pantai yang masih akan mendapatkan hujan, sementara pada wilayah daratan akan mengalami kekurangan air. Kemampuan lautan untuk menyerap panas juga akan turun dari 90% menjadi 37%, dan sejak saat itulah matahari akan tampak ampun membakar bumi. Daerah kutub bumi juga akan mengucapkan salam perpisahan pada lapisan es yang seumur hidup sudah menyelimutinya. Antara 50-70% pasokan oksigen di bumi berasal dari tumbuhan air. Vegetasi laut memiliki peranan penting dalam proses ekosistem. Jika lautan bertukar tempat dengan daratan, maka sebagian tumbuhan tersebut juga akan ikut menghilang karena minimnya air yang tersimpan di bumi. Karena daratan yang sudah menjadi gurun tidak dapat menggantikan air, maka pasokan oksigen akan menjadi tipis dan karbon dioksida akan bertumpah ruah. Semua makhluk hidup dan bumi akan berevolusi. Secara otomatis tubuh manusia akan beradaptasi dan akhirnya berevolusi untuk dapat bertahan hidup. Ketika kita mendapatkan asupan air yang cukup, bertahan tidak akan lagi bentuk yang sama seperti manusia saat ini. Mengapa suhu di gurun pasir panas di siang hari dan dingin di malam hari? Sebagian besar mungkin akan menjawab kalau tempat terpanas adalah gurun pasir, sedangkan tempat terdingin adalah kutub es yang ada di Antartika maupun di Arktik. Nyatanya meski gurun pasir seperti Sahara terkenal sebagai tempat yang panas dan bersuhu tinggi, gurun pasir juga bisa bersuhu rendah dan terasa dingin. Suhu di gurun pasir berubah saat siang dan malam hari. Gurun pasir terkenal sebagai tempat luas yang suhunya sangat panas, tapi tidak memiliki sumber air. Suhu maksimal di gurun pasir bisa mencapai hingga 38 derajat Celcius pada siang hari. Sedangkan di malam hari suhu gurun pasir akan turun drastis hingga 18 derajat Celcius. Suhu di gurun pasir yang bisa berubah secara drastis pada siang dan malam hari ini ternyata disebabkan oleh pasir yang memenuhi gurun pasir. Suhu di gurun pasir pada malam hari dapat dikatakan sangat dingin, bahkan mencapai suhu di bawah 0 derajat. Karena matahari yang memanaskan pasir sudah terbenam, maka pasir akan kehilangan suhu panas yang tadinya didapatkan dari matahari. Tahukah kamu, pasir memiliki sifat tidak bisa menyimpan suhu panas.
Inilah sebabnya ketika sudah malam dan tidak ada matahari bersinar, maka suhu pasir di gurun pasir akan turun dengan cepat dan drastis. Tahukah teman-teman bagian terdalam dari lautan di dunia? Yap, Palung Mariana letaknya ada di barat laut Samudra Pasifik. Ternyata Palung Mariana menyimpan beberapa fakta yang jarang diketahui. Pertama, titik terdalam lautan. Di Palung Mariana terdapat titik terdalam laut yang disebut Challenger Deep atau kedalaman Challenger. Kedalaman maksimal yang pernah diketahui adalah 11 km atau sekitar 35 kali dari tinggi Menara Eiffel. Wow. 2. Tekanan yang luar biasa kuat. Semakin dalam laut semakin kuat tekanan airnya. Dengan kedalamannya, Palung Mariana memiliki tekanan air mencapai 703 kg per meter persegi. Tekanan air ini sekitar 1000 kali lebih kuat dari tekanan air dasar laut lain. Artinya orang yang berenang di palung ini akan merasakan tubuhnya seperti ditindih 50 pesawat jet jumbo. 3. Ada 3 orang yang berhasil masuk HMS Challenger pada 1951 hanya meneliti Palung Mariana dengan bantuan alat. Belum ada orang yang masuk ke dalaman titik terdalam lautan ini. Sampai akhir pada 23 Januari 1960, 2 orang berhasil masuk ke dalaman 10.911 meter menggunakan kapal mini bernama Tristy. Kedua orang itu adalah Don Walsh dan Jacques Piccard. Lalu 52 tahun kemudian, tepatnya 25 Maret 2012, sutradara terkenal James Cameron berhasil menjadi manusia pertama yang menembus kedalaman 11 km di Palung Mariana. James Cameron berhasil menembus kedalaman ini menggunakan kapal torpedo mini, The Deep Sea Challengers. Mengapa galaksi bisa berotasi? Semua benda di alam semesta ini berotasi. Bumi kita berotasi, matahari yang jadi pusat tata surya juga berotasi. Demikian juga planet, bulan, bintang, asteroid, komet, lubang hitam, awan, gas, dan debu di alam semesta. Rotasi bisa dipahami sebagai perputaran sebuah benda pada sumbunya. Tapi mengapa benda-benda ini berotasi dan apa penyebabnya? Menurut Dr. Hakim L. Malasan dari Astronomi ITB, alam semesta itu isinya tidak ada yang awet, muda, dan diam. Bergerak dan menjadi tua adalah keniscayaan di alam semesta, dan rotasi menjaga benda tetap pada tempatnya dan juga menjaga bentuknya. Sederhananya, berotasi atau berputar pada sumbu adalah cara sebuah benda untuk bertahan pada kedudukannya di ruang hampa. Selain itu, dengan berotasi, sebuah benda bisa mempertahankan bentuknya. Semua benda yang bergerak memiliki momentum. Untuk benda yang bergerak lurus, ia akan memiliki momentum linear. Sedangkan untuk benda yang bergerak melingkar atau berotasi, ia akan memiliki momentum sudut yang menentukan laju dan arah putarannya. Ketika sebuah benda berputar pada porosnya dan tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka berlaku kekalahan momentum sudut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.